Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin Jamiyah Tahdid Yasin dan Tahdid Ar-Rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala muslimkan kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan rutinitas kita setiap malam Jumat Pagi, yaitu membaca Yasin dan Tahdid yang tujuannya supaya bacaan Yasin dan Tahdid sampai kepada orang tua kita yang telah meninggal, wabil khusus kepada keluarga daripada Bapak Bapak Herianto. Semoga banyak Yasin dan Tahdid yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan daripada bacaan Yasin dan Tahdid tersebut menjadikan ahli kubur daripada kita semua dihamdulillah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian rutin kita yaitu membaca hadis daripada Mukhtarul Hadis Syarif yang ditulis oleh Sayyidina Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Jabir bin Salim. Kebetulan kita berada dalam urutan hadis ke-18. Bunyi daripada hadisnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum ahasinukum akhlaqan, rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum, kata para ulama, khiyarun itu jamu khairin, jamak daripada mufrad khair. Cuma ada yang menyatakan itu adalah termasuk af'al tafdhil. Maka itu menunjukkan paling baiknya kalian, yaitu yang paling baik akhlaknya. Nabi Muhammad SAW menyatakan paling baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Timbul pertanyaan, akhlak itu apa? Apa merunduk ketika ada orang, atau ngesot ketika ada orang? Di sini dikatakan Imam Hasan Basri, beliau menyatakan yang dinamakan akhlak adalah hakikatul husnul khuluq badlul ma'ruf. Hakikat daripada akhlak yang baik yaitu badlul ma'ruf, memberikan kebaikan. Kita berbuat baik kepada orang itu namanya berakhlak baik. Wa kaful adzan, dan mencegah daripada gangguan yang akan terjadi kepada manusia yang lain. Itu juga termasuk akhlak yang baik. Bahkan beliau Imam Hasan Basri melanjutkan wa faraqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Ketika satu sama lain ketemu, baik ada di jalan, di masjid, di mushola atau di pasar dan lain sebagainya, kita tunjukkan akhlak kita dengan cara apa? Dengan cara bermuka yang ajar, kata orang Jawa. Kalau kata bahasa Indonesianya, bermuka yang berseri-seri, penuh dengan senyum. Jangan ketemu dulure, ketemu sesama tetangganya merenggut, pokoknya melekos. Iki bukan akhlak. Tidak ada Nabi ngajarkan seperti itu. Nah, itu kalau ketemu sahabatnya selalu menunjukkan daripada sifat wajah yang berseri-seri. Bahkan saking hebatnya Nabi Muhammad SAW, beliau bisa membaca karakter atau keberadaan seseorang. Ada satu cerita dahulu Nabi Muhammad SAW itu punya sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang hidupnya termasuk min ashab suffah, sahabat yang hidupnya ada di emperan masjid. Makannya semuanya bergantung kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ashab suffah itu antara 80 sampai 400. Jadi kalau ada yang ngomong
mondok iku bid'ah gak ada dalilnya ngajine kurang. Wis jelas sahabat itu dari masjid itu ngaji, menjadi ilmu. Semua daripada ilmunya Nabi digali oleh sahabat dan kebetulan sahabat Abu Hurairah adalah termasuk sahabat yang paling banyak mendapatkan riwayat hadis. Juara siji sahabat Abu Hurairah. Itu kata para ulama jumlah hadis yang diriwayatkan lebih dari 5.000. Dijelaskan ada di kitab Riyadhus Shalihin lebih dari 5.000. Yang kedua, predikat yang kedua yaitu Sayyidatuna Aisyah itu 2.000 lebih. Adapun yang lain ya sebagian ada yang ribuan, ada yang ratusan, bahkan ada sahabat yang hanya meriwayatkan satu. Seumur hidup hanya dapatkan satu. Dan itu tergantung daripada keberadaan sahabatnya. Abu Hurairah suatu ketika beliau memang orang yang tak punya. Ketika lapar akhirnya jalan-jalan. Jalan ketemu sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, disapa sama Abu Hurairah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Abu Hurairah. Ya apa kabar Abu Hurairah? Alhamdulillah sudah. Setelah itu ditinggal. Kemudian ketemu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga nyapa. Abu Hurairah nyapa kepada Sayyidina Umar. Kenapa? Dijawab, salamnya dijawab oleh Sayyidina Umar. Setelah dijawab ditanya gimana keberadaanmu, kabar wahai Abu Hurairah? Alhamdulillah baik. Tak lama juga ditinggal. Terakhir ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ketika ketemu sama Nabi Muhammad SAW, beliau mengucapkan salam. Sayyidina Abu Hurairah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam. Dilihat, sudah diajak pulang oleh Nabi Muhammad SAW, dibawa ke rumah daripada salah satu istri beliau. Ditanyakan apakah ada makanan, kebetulan di cerita tersebut ada. Ternyata bukan makanan yang berupa nasi atau yang lainnya atau roti, ada susu. Itu diceritakan susu itu ada satu badan yang kurang lebih 1 liter. Ternyata ketika susu itu sudah dekat dengan Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bukan langsung menyuruh Abu Hurairah minum. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW? Ternyata disuruh manggil sahabatnya. Simang mondok atau di masjid dipanggil semua. Itu antara 80 orang. Sudah dipanggil suruh balas gantian 10-10. Minum, dilihat sama Abu Hurairah. Yang kedua dilihat. Yang ketiga, akhirnya yakin Abu Hurairah tidak mungkin habis. Kenapa? Kata Abu Hurairah, susu dengan ukuran segitu diminum 3 orang pasti sudah habis. Ini kok terus sampai puluhan orang itu selesai. Ternyata setelah selesai puluhan sahabatnya Nabi Muhammad SAW selain Abu Hurairah, Abu Hurairah minum. Minum Abu Hurairah, minum. Kemudian minum lagi, diminum lagi. Sampai Abu Hurairah disuruh oleh Nabi Muhammad SAW minum 3 kali. Sampai itu tenggorane. Minum lagi Abu Hurairah. Tidak kuat ya Rasulullah dari bungkus keluarkan. Sehingga apa? Ini kata para ulama, keluarkan kadang-kadang itu boleh. Cuma coba dino. Kenapa? Abu Hurairah tadi itu keluarkan itu ketika disuruh oleh Nabi yang saat itu memang kebetulan ada makanannya. Dan beliau sering di situ merasakan apa? Jadi apa? Dia punya musibah. Ketika lapar sabar, ketika kenyang syukur. Karena sabar dan syukur inilah adalah sifat daripada penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menyatakan yang termasuk daripada husnul khuluq, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Imam Abdullah Mubarak beliau menyatakan tasdul wajhi wa batlul ma'ruf wa kaful adab. Sama dengan tadi. Ada lagi yang menyatakan sah. Kalau Al-Imam Haris Al-Muhasibi beliau menyatakan husnul khuluq, akhlak yang baik itu adalah ihtimalul adab, menahan gangguan dari orang lain.
Artinya ketika kita diganggu oleh sesama muslim atau yang lainnya, jangan serta-merta membalas. Menahan daripada gangguan teman, gangguan tetangga, gangguan famili, itu adalah sebuah bentuk daripada akhlak yang mulia. Kemudian dikatakan wakilatul ghadab, sedikit marah. Artinya ojo didik kamu. Tagari duwe gawe apa? Sampai untuk batal mulai. Ya kalau udah bendino istilah lagi punya acara, mungkin anaknya ulang tahun atau ya bagaimana lagi gigi ya apa ketepaan ya sudah tadi musuh anjir nanti kamu ambil bunyi kalau sekali kali ya ada masalah sudah maaf loh yang penting untuk bendino yo lapor RT ini. Kalau dia balik, pendino yang bintang buat terjauh mengganggu, ya laporkan sama RT. Yang jelas kita jangan marah-marah sudah semuanya ada prosedurnya. Kita laporkan sama RT biar aparat yang bergerak. Kemudian dikatakan wasibul kata. Kalau ngomong yang bagus. Orang yang berakhlak baik itu kalau ngomong dan mungkin akan dididik dosa, dididik nilai uang, dididik menjadi maki dan lain sebagainya. Bukan itu yang dinamakan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah sabar dan berbicara yang baik ketika menghadapi daripada orang lain. Jadi ceritakan bahwasanya Al-Imam Ibn Abbas beliau menyatakan apa? Likulli bunyanin asasun wa asasul Islam khuluqul hasan atau husnul khuluq. Setiap daripada bangunan itu pasti mempunyai fondasi. Dan fondasinya agama Islam itu berakhlak yang baik. Oleh karena itu ketika ada orang muslim akhlaknya kok kurang nabi, ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW itu apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak, yaitu agar supaya aku menjadi penyempurna daripada akhlak-akhlak yang baik, sehingga dari akhlak-akhlak yang baik itu akan lebih sempurna lagi ketika diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita untuk membuktikan bahwasanya akhlak yang baik itu bukan cuma sekedar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji beliau. Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dengan firman-Nya yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, ada pada budi pekerti yang sangat luhur. Ini bukan cuma omong-omong, ini sungguhan. Bahkan dikatakan dahulu Nabi Muhammad SAW pernah jalan bersama sahabat beliau yang bernama Anas, karena Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang ikut Nabi usianya yang masih sedikit. Karena sama ibunya dipasrahkan. Ketika Sayyidina Anas lahir langsung sudah menginjak dewasa, usia antara 10 tahun itu disuruh khidmat sama Nabi. Bahkan sebagian ulama menyatakan khidmatnya Sayyidina Anas ini 10 tahun lebih. Ada yang katakan lebih 10 tahun itu khidmat sama Nabi. Beliau menyatakan belum pernah Nabi menegur Sayyidina Anas. Kalau kita, ya sering ngamuk-ngamuk. Tapi Nabi kata Sayyidina Anas, 10 tahun loh, tak pernah. Kenapa kamu tidak mengerjakan ini wahai Anas? Kenapa kamu tinggalkan ini wahai Anas? Tidak pernah. Dan bisa Nabi Muhammad SAW berjalan dengan Sayyidina Anas, wa'atrakuhu a'rabiyun. Di tengah perjalanan, Nabi ketika jalan-jalan sama Sayyidina Anas ini ketemu dengan A'rabi. A'rabi itu kata orang sekarang apa? Orang pedalaman Badui. Memang wataknya keras. Dan Nabi itu diutus memang menghadapi manusia yang berwatak keras. Ini untuk membuktikan hebatnya Nabi Muhammad SAW.
Sehingga apa? Ketika ketemu Arabi, fajadabahu jadban syahidan. Arabi ini menarik daripada surbannya Nabi. Di sini dikatakan burdul. Burdul itu seperti selimut. Karena di Arab itu kalau musim dingin itu menggunakan selimut. Kebetulan selimut yang Nabi Muhammad SAW itu dari Najran. Najran kalau di kamus Mujib itu dikatakan wajib ala hududil Yaman Musuhiyah, sebuah lembah yang ada di batasan antara kota Yaman sama kota Mekah. Berlangsung itu 60 kilo lebih katanya. Bukan kiloan banyak. Caranya ada di situ. Apa yang didapat? Beliau mendapatkan sebuah burdut tadi itu, sebuah selendang, sebuah surban yang nyantol dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata ditarik oleh Arabi. Saya narik Arabi. Orang yang kasar yang tadi. Sehingga apa? Karena Abdul kata Sayyidina Anas, hatta nazartu ila unuqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad asarat bihi hasyadul bukti. Sehingga aku melihat di lehernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bekas daripada tarikan surban yang dipakai. Bisa kita bayangkan surbannya wong biyen kasar-kasar kritikku halus kan, surban bulu gaul halus kasar. Terus kulitnya Nabi kulit yang paling halus, kan masalah ini. Kulit yang paling halus dengan surban yang kasar ditarik oleh orang Arabi, oleh orang Badui. Ngecat. Setelah ngecat apa? Ternyata Nabi Muhammad SAW ketika sudah ditarik, orang Arabi tadi menyatakan, ya Muhammad, habli min malillahi alladhi indaka. Panggilnya ya Muhammad, ini Arabi. Ya, bukan ya Nabi Muhammad tidak, atau ya Rasulullah tidak. Manggilnya ya Muhammad, wahai Muhammad, berikan kepadaku harta Allah yang ada padamu. Karena itu kejadian setelah mendapatkan harta rampasan. Ternyata apa? Falqamat dari ilaihi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menoleh. Setelah menoleh, wabahika. Nabi tertawa tersenyum. Ini Nabi Muhammad. Surban yang digunakan surban yang kasar, kulit yang sangat halus, ditarik oleh orang Badui yang sangat kasar sifatnya. Sampai ketat merah di situ ada di lehernya. Ternyata ketika menoleh Nabi Muhammad SAW kepada Arabi, bukan marah-marah. Nabi tersenyum guyu. Dan kemudian surban itu diberikan. Ini yang namanya akhlak yang baik. Tapi itu ditiru. Cece bagian. Kalau jenengan niru, tak ngerti itu loh. Oleh karena jangan. Ini juga menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan cuma pujian belaka. Tapi memang buktinya nyata. Dari sahabatnya Nabi Muhammad SAW sehingga beliau memberikan daripada surga yang diminta, harta yang diminta dengan sukarela. Oleh karena itu penting bagi kita untuk meladani daripada Nabi Muhammad SAW. Hadirin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya anjuran bagi kita untuk selalu berakhlak yang baik di setiap urusannya. Urusan orang harus diambil dengan akhlak yang baik, dengan cara akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, anna husnul khuluq huwa misalul tafaqquh. Bahwasanya akhlak yang baik itu adalah mizan itu timbangan, barometer keunggulan seseorang di dalam kebaikannya di sisi Allah dan Rasulnya. Bukan dia dari ibadahnya. Manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya bukan dilihat dari banyak ibadahnya, tapi dilihat dari akhlaknya yang paling baik. Sehingga orang Indonesia punya kata-kata apa? Yang paling bisa memanusiakan manusia. Itu yang paling bagus. Ada satu cerita, kalau bukti bahwasanya ibadah dan akhlak yang baik itu lebih tinggi akhlak yang baik.
Ada seorang perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang ibadahnya luar biasa. Kayak sholat bermingguan, ibadah malamnya banyak. Tapi yang diceritakan oleh sahabat kepada Nabi cuma kurangnya satu ya Rasul. Apa kurangnya? Dia sering melabrak tangganya, sering mencaci maki tangganya, sering ngiloi tangganya. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nabi jawab langsung dengan tegas, dia fitnah. Perempuan itu akan masuk neraka. Ternyata ibadah yang begitu hebat tidak bisa menjamin dia untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita oleh Nabi Muhammad SAW, dia akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena dia tidak berakhlak yang baik. Buktinya apa? Sering mencaci maki daripada manusia yang lain. Hadirin daripada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dari cerita yang bisa saya sampaikan, dari kajian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena sudah terlalu ini sulit. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau ada yang punya pertanyaan, monggo dipersilakan satu saja. Monggo Pak Egi, monggo. Yang lain kalau ada atau punya yang lain monggo ditanyakan di grup biar nanti dibahas bersama-sama, diselesaikan bersama-sama. Ampun ya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana ashrafna على ما أسرفنا فتب علينا توبة أغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الغلمان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع قبلا وجودا لنا لا بالحساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عدد بشر صحبي والحمد لله في البر والبحر. الفاتحة. Kali minggu atau bulan apa Pak? Kita kok ndak di video buat biasa kok. Iya. Dari YouTube Mas Adi Mas.
Tapi nyari syuting. Yo, ditakoni anu nih, Bro. Takoni anake. Jare rutinan, tapi kok ndak ono video. Paling nang LC. Kurang gede. Ini nih. Ora sandalan. Ora sandalan. Makasih.